Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Selasa tanggal 7 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Dalam anugerahnya, Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-7, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya begitu yakin bahwa kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah dengan benar. Amin. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga dengan judul perikop, orang Filistin terpukul kalah dekat Misbah. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Judul perenungan kita hari ini, pertobatan menghadirkan kemenangan. Amin. Mengapa hidup umat Israel tetap menderita dijajah bangsa Filistin? Padahal dari perikop sebelumnya kita tahu tabut Allah sudah kembali ke tanah Israel. Dan orang Filistin pun sebenarnya kapok menghadapi Yahweh karena Dewa Dagon tidak sanggup menghadapi keperkasaan Yahweh atau Allah Israel. Penindasan selama 20 tahun oleh Filistin disebabkan Israel tidak pernah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tabut Allah hanya dijadikan simbol keagamaan semata-mata tanpa kesadaran bahwa Tuhan menuntut penyembahan tunggal kepadanya. Perikop hari ini menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya masih menyembah dewa-dewa Kanaan. Itulah sebabnya keluhan Israel atas penindasan Filistin dijawab Samuel dengan ajakan pertobatan. Bukti bahwa Israel bertobat ialah mereka meninggalkan semua allah asing dan mengikrarkan loyalitas tunggal pada Tuhan. Tuhan menerima persembahan kurban mereka dan memenangkan peperangan melawan orang Filistin. Sebagai pengakuan bahwa memang Tuhanlah yang telah membela umatnya dari Filistin, Samuel pun mendirikan tugu yang dinamainya Ebenezer. Kemenangan yang Allah berikan kepada umatnya sungguh tuntas. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Dari kisah ini kita belajar satu hal, bahwa saat masalah menerpa kita harus memeriksa diri dengan jujur kalau ada dosa yang harus diakui, menuntut pertobatan dari kita, lalu menjalani hidup baru dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Pertobatan adalah cara terbaik mengalami pemulihan. Pertobatan adalah cara terbaik untuk mengalami berkat. Bahkan pertobatan adalah pintu Tuhan menyatakan kemenangan bagi kita. Pertobatan sejati juga ditunjukkan dengan hanya menyembah kepada Tuhan, hidup berimankan Tuhan, dan setiap waktu itulah kekuatan kita menghadapi masalah apapun. Amin. Namun kita tahu bahwa tidak setiap masalah ditimbulkan karena dosa. Tapi lewat perenungan kita hari ini, Tuhan sedang mengingatkan kita. Kerap kali Tuhan membiarkan kita karena kita pun membiarkan persekutuan kita dengan Tuhan tidak baik. Tuhan menginginkan kita untuk terus terpaut kepadanya. Hati yang terus terpelihara di dalam hadirat-Nya. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, koreksi dirimu dan lihatlah, Tuhan akan menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang akan membela segala perkara kita. Namun jika kita telah mendapati bahwa hidup kita telah berusaha benar di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan belajar setia, tapi toh permasalahan tetap ada, itu artinya Tuhan juga sedang membentuk kita. Yang perlu kita garis bawahi, bahwa terkadang Tuhan ingin bicara keras kepada kita, menegur kita, karena kita susah untuk berbalik kepadanya. Dan jika itu adalah sebuah perbuatan yang tidak berkenan kepadanya, mari sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika engkau ingin mengalami kemenangan daripada Tuhan, bertobatlah dan lakukanlah kembali hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin.
Diberkatilah kiranya kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Doaku bagi saudara yang masih bergumul dalam kondisi fisik yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkanlah saudara. Terimalah kesembuhan karena hanya dalam kuasa nama Yesus Anda akan disehatkan. Sebab Dia dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Serta jadilah seperti imanmu. Percayalah juga bahwa sampai terbenamnya matahari di hari ini, penyertaan Tuhan dengan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel akan nyata bagi saudara. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.